Oke, sepertinya sudah bersiap Hana di belakang kita. Langsung saja kita saksikan penampilan kelas. 10-2 Karesidenan ke Pada masa itu, ketika Sultan Hadiwijoyo, penguasa Kesultanan wafat, maka anak angkat Sultan Hadiwijoyo yang bernama Raden Sutawijoyo menggantikan kedudukannya. Pusat pemerintahan pun kemudian dipindahkan dari Pajang ke Mataram. Raden Sutawijoyo memerintah dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga. Pemerintahan pun berjalan, dan setelah dirasa Mataram semakin ramai, Panembahan Senopati mulai memikirkan untuk memperluas wilayahnya. Dan pada hari itu, Panembahan Senopati berkeinginan untuk membuka hutan Kedu, yaitu sebuah hutan lebat yang berada di sebelah barat Sungai Bogor. Panembahan Senopati memberi mandat kepada putranya, yaitu Raden Purboyo, untuk melakukan tugas tersebut. Putraku, kau mestinya tahu bahwa penduduk Mataram kini semakin ramai. Aku berkeinginan untuk memperluas daerah pemerintahan ini. Dan kini sudah saatnya aku berikan mandat untukmu membuka sebuah hutan di seberang Sungai Progo. Baik Ayahanda, hamba akan laksanakan tugas ini dengan sepenuh hati. Tapi putraku, kau mesti tahu bahwa hutan Kedu adalah hutan yang wingit. Di sana banyak bermacam siluman. Lalu, apa yang harus hamba lakukan Ayahanda? Kau tidak usah khawatir putraku. Terimalah pusaka ini, tombak Kiai Pleret, untuk menghadapi para siluman itu. Baik Ayahanda, doakan hamba untuk melaksanakan tugas ini. Tentu putraku, restuku selalu menyertaimu. Raden Purboyo melakukan perjalanan dengan membawa pasukan khusus yang sudah berpengalaman, dan sampailah mereka di hutan Kedu. Tanpa pikir panjang, Raden Purboyo dan para pasukannya memasuki hutan yang lebat serta angker. Dan di depan mereka dihadang sosok siluman yang seram dan besar. Baru kali ini ada manusia yang berani masuk ke daerah kekuasaanku tanpa seizinku. Hei manusia, siapa kamu berani-beraninya mengganggu istirahatku? Namaku Raden Purboyo. Aku putra dari Panembahan Senopati yang berkedudukan di Mataram ini. Tujuan kedatanganku kemari adalah mengemban tugas dari Panembahan Senopati. Tugas apa yang diberikan raja kepada putranya? Hah? Ayahandaku memberikan mandat kepada kami untuk membuka hutan ini dan dijadikan kawasan pemukiman sebagai perluasan pemerintahan.
Aku adalah jin sepanjang dan telah ribuan tahun tinggal di hutan ini. Dan selama itu pun aku berkuasa di hutan ini tanpa ada yang berani mengusikku. Dan jika kau berani membuka hutan ini, tentu aku bersama para pasukanku akan menghalanginya. Hei siluman, bisakah diperjelas apa yang kau maksud dengan menghalangi? Dasar manusia, tentu aku dengan pasukanku akan bertempur untuk mempertahankan hutan ini. Oh, kalau begitu, kau tahu apa yang ada di tanganku? Sini. Apakah itu tombak Kiai Pleret? Nanti kalau kita mati gimana, Bos? Mati. Sudah lama aku tahu nama besar tombak Kiai Pleret. Namun itu takkan merubah pendirianku. Bersiaplah semuanya. Baiklah kalau begitu. Pasukan, Siap, Raden. serbu! Pertarungan tak bisa dielakkan. Dengan berbekal tombak Kiai Pleret, Raden Purboyo bertarung melawan penguasa hutan. Pertarungan sengit pun berlangsung ketika pasukan jin bertarung dengan pasukan Raden Purboyo. Jangan kamu kira aku menyerah dengan ini semua. Awas tunggu saja pembalasanku. Semua mundur! Setelah memenangkan pertarungan ini, Raden Purboyo memimpin pasukannya untuk segera membuka hutan Kedu. Dan tak berapa lama kemudian, sebagian hutan Kedu sudah menjadi desa kecil yang sangat sukses. Banyak warga yang berdatangan untuk menetap di desa tersebut. Dan di desa itu tinggal pula Kiai Kramat beserta istrinya, yaitu Nyai Bogem dan anaknya Roro Rambat. Dan kemudian Roro Rambat pun menikah dengan salah satu perwira Mataram bernama Raden Budi.
Pesta pernikahan mereka digelar dengan meriah sehingga menarik perhatian Raja Siluman yang sedang mencari jalan untuk membalas dendam. Raja Siluman menemukan cara untuk membalas dendam, yaitu merubah dirinya menjadi manusia kebanyakan. Kisana, ada apa kau datang kemari? Maaf Kiai, saya adalah seorang pengelana yang ingin mengadu nasib di desa ini. Kalau boleh, saya ingin bekerja di rumah Kiai sebagai pembantu di rumah ini. Oh, siapa namamu anak muda? Perkenalkan Nyai, nama saya Sonta. Sonta. Baiklah, desa ini memang sedang dalam tahap pengembangan. Kalau kau bekerja keras di sini, tentu banyak peluang untukmu anak muda. Iya Sonta, lagi pula kamu masih muda dan pastinya tenagamu cukup kuat. Terima kasih Kiai, terima kasih Nyai. Silahkan Sonta, kamu bisa langsung bekerja. Baik Nyai. Untuk mengelabuhi penyamarannya, Sonta pun bekerja dengan sangat rajin. Namun, pada malam harinya, saat warga sedang tertidur lelap, Sonta pun keluar untuk menyemburkan asap putih yang keluar dari mulutnya. Hahaha, dasar manusia bodoh. Terimalah ini, rasakan pembalasanku Purboyo. Banyak warga dan prajurit yang keluar rumah dengan lemas dan tidak berdaya. Tolong, leherku, tolong, sakit, seperti dicekik. Tolong, pusing sekali, tolong. Sakit sekali, tolong. Dadaku susah. Raden! 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 Gawat Raden! Raden! Raden Purboyo! Gawat Raden! Ada apa ini? Mengapa sepagi ini kalian sudah menghadapku? Raden. Tenang. Coba jelaskan pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini Raden. Jadi begini Raden. Kita diserang penyakit yang aneh Raden. Penyakit aneh apa maksud kalian? Iya Raden, banyak warga yang sakit mendadak. Apa tidak bisa diobati? Maaf Raden, masalahnya semua orang yang terkena penyakit itu semuanya meninggal Raden. Apa? Raden Purboyo segera melihat kondisi desa. Betapa kagetnya ia ketika mendapati begitu banyak warga dan prajuritnya tergeletak meninggal dunia. Penyakit apa ini? Entahlah Raden, banyak yang mengeluh seluruh badannya sakit, tapi ketika hamba hendak memeriksanya, mereka semua sudah pada meninggal. Benar-benar aneh. Prajurit, tingkatkan kewaspadaan. Aku akan segera melaporkan ini ke Ayahanda Panembahan Senopati. Baik Raden. Sesampainya di kerajaan Mataram, Panembahan Senopati kaget mendengar berita yang terjadi. Putraku, tunggulah semalam lagi. Aku akan mencoba mencari petunjuk pada Yang Maha Kuasa, karena masalah di luar jangkauan kita hanya bisa dipasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Raden Purboyo pun menunggu Panembahan Senopati yang sedang bersemedi di rumah pribadinya. Beliau memohon petunjuk atas apa yang menimpa desa baru di hutan tebu. Dan pada keesokan harinya, Panembahan Senopati memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Putraku Purboyo. Iya, Ayahanda. Perlu kau ketahui
bahwa semua yang terjadi ini adalah ulah Raja Siluman yang menyamar menjadi pembantu di rumah Kiai Keramat. Lekaslah kau selesaikan ini semua. Sendika Dawu. Raden Purboyo langsung bergegas menemui Kiai Keramat untuk memberitahu apa penyebab wabah tersebut. Diam-diam Sota penjelmaan siluman mendengar percakapan itu, sehingga dia melarikan diri. Mengetahui Sonta melarikan diri, Kiai Keramat langsung mengejarnya. Padahal sudah dicegah oleh Raden Purboyo, dan terjadilah pertarungan dan Sonta berubah ke wujud aslinya. Raden Purboyo menyusul bersama pasukannya. Namun sayang, karena ilmu Raja Siluman lebih tinggi, Kiai Keramat meninggal dan tempat dimakamkannya Kiai Keramat kelak dikenal sebagai Desa Keramat. Keberadaan Raja Siluman semakin susah dicari dan korban semakin banyak berjatuhan. Raden Purboyo mempercepat pengejaran terhadap Raja Siluman dan beliau menemukan cara, yaitu prajuritnya bergerak melingkar mengepung mengelilingi hutan seperti gelang. Dengan cara itu diharapkan Raja Siluman tidak bisa lolos. Prajurit, semuanya waspada. Kita berjalan melingkar mengepung hutan ini. Kita akan tangkap jin itu. Siap, Raden. Hei Siluman, mau lari kemana kau? Hari ini kita dipertemukan kembali. Ini saatnya aku membalas dendamku. Rasakan ini. Ya! Strategi itu berhasil dan Raja Jin tidak ada kesempatan lari. Ia jatuh ke tanah setelah ditembus tombak Kiai Pelaren. Ia tewas, tubuhnya perlahan menguap dan hilang di udara. Keberhasilan Raden Purboyo dengan menggunakan strategi gelang untuk menangkap Raja Jin itu membuat keseluruhan wilayah tersebut kelak disebut dengan nama Magelang.